hidup saya tidak berguna. Dan karena ketidakberdayaan itulah akhirnya saya terpikirkan bagaimana dengan teman atau orang yang punya anggota tubuh lengkap tapi nggak bisa dipakai. Atau istilahnya dulu kita sebutnya cacat. Nah, dari situ saya berpikir gimana perasaan mereka ya. Dan akhirnya saya bernasar, Bu Siska, saya bernasar waktu itu, saya bernasar kalau Tuhan izinkan saya hidup lebih lama, saya mau terjun ke dunia disabilitas, mau berteman ceritanya. Jadi itu awal mulanya terbesit kenapa saya terjun di dunia disabilitas. Dan dulu saya pikir saya nggak akan ngalamin itu semua ya, karena saya pikir saya sudah baik-baik dan saya pikir saya sudah melayani Tuhan gitu. Itu awalnya. Nah, saya berpikir gini ya, kalau mungkin terjun di bidang lain, tapi kok yang pertama kali Ibu Ratna pikirin tuh kok dunia disabilitas gitu loh, bukan yang oh iya ya saya mau ke ke rumah jompo atau menolong orang-orang tua karena saya punya orang tua gitu kan, Ibu Ratna punya orang tua, Ya. jadi seperti itu. Tapi kok kenapa di pikiran pertama, oke, aku terjun di dunia itu gitu? Karena waktu itu saya punya anggota tubuh lengkap, tapi saya nggak bisa kerja. Jadi itu saya juga terpikir, Tuhan taruh hati saya dunia disabilitas karena itu. Dan ayat yang terrema banget sama saya itu adalah apa yang tidak pernah timbul dalam hati ya, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, itu yang Tuhan siapkan. Jadi berbicara panggilan, berbicara visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu seperti itu. Karena saya nggak pernah kepikir dunia disabilitas sebelumnya, tapi ternyata Tuhan izinkan itu. Jadi itu yang saya alami gitu. Ketidakberdayaan fisik saya itulah yang membuat saya berpikir orang disabilitas gitu. Luar biasa ya. Mungkin banyak orang yang terjun ke dunia disabilitas itu karena ada anggota keluarganya yang mengalaminya atau teman dekatnya. Kalau Ya, dari betul. Ibu Ratna, ada nggak? Saya waktu pas tahun 2001 di mana saya sakit itu saya nggak punya keluarga berkebutuhan khusus. Oke. Tidak ada sama sekali. Dan tapi memang berjalannya waktu akhirnya ada keluarga saya yang berkebutuhan khusus sekarang. Jadi itu benar-benar murni ya apa yang Tuhan Betul. taruh gitu ya, bukan karena Betul. kita melihat, kita merasakan atau kita ada dalam lingkungan itu sehingga rasanya aduh aku kepingin gitu, tapi ini benar-benar Tuhan taruh yang Bu Ratna nggak pernah pikirin gitu ya, Nggak itu pernah luar. sama sekali. Dan tadi saya lihat ya ada di tayangan video itu ada Precious Family. Ibu bisa ceritakan apakah itu Precious Family? Ya, jadi pertamanya kan memang saya nggak tahu sama sekali ya. Nol sama sekali, bayangin tahun 2001 itu mungkin nggak seperti informasi sekarang kita bisa mudah mendapatkannya. Jadi waktu itu langkah pertama yang saya lakukan ketika saya mau terjun dunia disabilitas, ketika saya sembuh dari sakit, saya belajar bahasa isyarat. Dan ketika saya belajar bahasa isyarat, kemudian saya setiap kali saya ketemu dengan orang, siapapun, saya akan berkata kepada mereka bahwa saya pengen loh berteman dengan orang disabilitas. Saya kepengen loh berteman dengan orang disabilitas. Sebenarnya waktu saya ngomong itu bukan kepengen nunjukin, wah aku mau lakukan apa gitu. Enggak, cuman saya pengen mengingatkan diri saya sendiri supaya saya memang mau lakukan itu. Saya akan lakukan itu. Dan singkat cerita, akhirnya saya belajar bahasa isyarat dan orang pertama yang saya ketemuin adalah waktu itu di gereja anak kecil yang lumpuh separuh, jadi tidak bisa bicara, tapi dia bisa dengar separuh ya, tapi nggak bisa ngomong karena lumpuh. Dia nggak bisa jalan, dan di situ saya herannya gini, Tuhan, ketika dulu saya sudah melayani Tuhan lama banget di gereja, saya tidak pernah bertemu dengan orang disabilitas. Tapi ketika saya mulai terjun di dunia disabilitas, punya niat, Tuhan bisa ketemukan anak kecil itu di gereja loh. Dan waktu itu saya datengin anak ini dan ternyata anak ini nggak bisa ngomong. Dan di situ akhirnya bahasa isyarat yang saya ajarkan itu bisa dipakai untuk ngajarin anak ini. Dan apa yang terjadi, saya waktu itu melihat
setiap seminggu sekali ketemu anak ini, saya datang ke rumahnya dan saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup. Karena apa? Anak ini ileran, makan juga, kalau makan itu kalau nggak ini kita bisa jijik, merasa jijik karena dia berusaha masukkan makanan dan anak itu keluar lagi makanan, dia masukin lagi pakai tangan dia karena kan lumpuh separuh. Dan di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau melayanin anak seperti ini. Saya maunya yang tuli, saya bilang gitu. Karena kan tuli sepertinya kelihatannya sepertinya nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi di situ Tuhan bilang kamu harus melayanin mereka. Dan itulah awalnya pelayanan dunia disabilitas dimulai dari Precious Family. Akhirnya kami bikin ibadah 1 bulan sekali, Bu Siska, untuk anak dan orang tua yang berkebutuhan khusus. Dan di situ Tuhan taruh hati saya, Tuhan buka mata saya untuk ternyata ketika saya ketemu mereka ya, keluarga mereka, anak mereka ya, ternyata perjuangan para orang tua itu berat banget ketika punya anak berkebutuhan khusus. Dan di situ itu yang membuat saya semakin yakin bahwa akhirnya saya melihat sendiri mujizat terjadi. Tapi mujizat buat saya bukan cuma buta melihat lumpuh berjalan, tapi bagaimana saya melihat orang tua yang dulunya malu punya anak berkebutuhan khusus, di Precious Family ini mereka berubah. Mereka bisa menyayangi anaknya, mereka bisa menerima, bahkan sampai mereka pernah berkata kepada saya, kalau seandainya Tuhan panggil anak saya nggak akan siap. Karena apa? Karena orang tuanya sudah menemukan cinta terhadap anak ini. Jadi itulah awal kami terjun di dunia, saya terjun di dunia disabilitas, Tuhan pimpin saya untuk bikin Precious Family. Apa sih yang Ibu lakukan di Precious Family itu sampai Ibu itu bisa meyakinkan keluarganya bahwa anakku ini tuh berharga? Karena kan banyak sekali juga ya, Ibu kadang-kadang untuk mempercayakan kepada orang pun mereka itu apa ya, sesuatu beban yang malu gitu. Tapi apa yang bisa Ibu lakukan sampai orang tua mereka itu oke, aku ikut di sini. Ya, karena waktu itu saya dengan teman-teman pelayanan, kami semua tidak punya keluarga berkebutuhan khusus. Walaupun ada satu tim kami yang punya adik tunarungu, tapi mayoritas tidak punya. Dan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ini akhirnya melihat bahwa Ratna dengan tim tidak punya anak berkebutuhan khusus, tapi dia mau melayani anak saya dan mau menggandeng anaknya, mau mengajak anaknya bagaimana saya sebagai orang tua. Dan itu yang salah satunya yang membuat orang tua merasa bahwa aku pun harus peduli sama anakku. Dan di situ saya juga kita semua berkata kepada para orang tua bahwa mereka itu adalah keluarga pilihan. Kenapa? Karena dari segitu banyaknya keluarga di bumi ini, tapi Tuhan titipkan anak spesial. Anak itu kan warisan ya, yang Tuhan titipkan. Artinya Tuhan percaya kepada setiap orang tua yang dititipin anak tersebut, mereka tuh mampu gitu. Dan kami juga selalu ingatkan kepada orang tua bahwa mereka anak-anak ini nggak butuh uang mereka, nggak butuh kekayaan mereka karena anak ini mungkin nggak paham. Tapi yang dibutuhkan adalah cinta kasih, penerimaan. Dan saya percaya suatu saat nanti ketika di surga Tuhan juga akan bertanya kepada orang tua mereka masing-masing, apakah kamu melakukan menyayangi anak kamu dengan baik? Sembuh atau tidak, saya percaya itu urusan Tuhan. Tapi ketika orang tua bisa menerima anaknya apa adanya, itu yang Tuhan mau gitu. Jadi kami berusaha untuk yakinkan itu kepada orang tua bahwa mereka nggak salah, dan selalu kami bilang bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus itu bukan salah orang tua. Di Yohanes 9 kan juga dikatakan ya, bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tuanya atau salah anak ini, tapi nama Tuhan mau dipermuliakan. Jadi disitulah dan di sini saya melihat banyak sekali luar biasanya orang tua bisa menyayangi anak mereka. Udah berapa lama Bu perjalanan dari awal Ibu pendirikan Precious Family sampai sekarang ini?
Kalau Precious Family ini bisa dikatakan udah 17 tahun kalau Precious Family ya. Kalau Precious One itu 16 tahun. Jadi memang Precious Family dulu baru Precious One. Jadi dari Precious Family melahirkan Precious One. Boleh Ya. diceritakan kegiatan apa aja yang Ibu lakukan sampai membuat anak-anak disabilitas ini itu bisa berkarya? Ya, jadi berjalannya waktu ketika kami bikin Precious Family, terus saya terus bertemu dengan orang tuli waktu itu. Dan ya bertemu dengan orang tulinya tuh juga karena ya tadi yang saya bilang, saya ketemu orang, saya bilang saya pengen berteman dengan orang disabilitas, dan ternyata dari semua orang yang saya temui salah satunya punya adik tuli. Yang tadi videonya ibu-ibu semua lihat, anak tuli yang ngomong. Itu orang pertama kali yang saya temuin, orang tuli yang saya ajak bekerja, dan sampai sekarang dia masih bekerja di Precious One. Jadi waktu saya bertemu dengan dia, saya datang ke rumahnya dan dia berkata dia nganggur. Dan kebetulan saya, tapi nggak ada yang kebetulan ya di dalam Tuhan ya Bu Siska ya. Tuhan kasih talenta saya itu bisa bikin-bikin gitu, hobi bikin-bikin. Dan di situ akhirnya saya ajak dia ke kantor saya yang lama. Saya bilang kamu datang ke kantor saya setiap pagi seperti saya kerja. Lalu saya ajarin dia bikin jepit rambut seperti tadi video yang dilihat. Dan singkat cerita akhirnya dia senang dan dia ngajak temannya yang lain. Dan ketika dia ngajak temannya yang lain, akhirnya bertambah 2, 3, 4, dan di situ saya merasa gini, seperti tersadarkan dari mimpi Bu Siska. Kok jadi banyak ya? Terus gimana nasib mereka? Kalau saya nggak seriusin mereka, mereka bergantung hidupnya dengan saya. Artinya untuk bekerja. Dan akhirnya saya memutuskan saya tinggalkan pekerjaan saya yang lama. Itu terus dipencet lagi. Saya memutuskan pekerjaan saya yang lama dan saya fokus untuk bikin Precious One. Tujuannya apa? Untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman disabilitas. Karena mereka sulit ya, mereka sulit untuk dapat pekerjaan. Mereka mengalami penolakan, mereka tidak dikasih kesempatan, dan di sini kami berusaha untuk bisa membuat mereka bisa bekerja. Jadi itulah Precious One. Jadi dari Precious Family, akhirnya Tuhan pimpin saya lagi untuk bikin Precious One. Dan sampai sekarang, 16 tahun kami terus berkarya. Tantangan-tantangan apa? Pasti banyak ya Bu ya untuk menghidupin semua apa yang Ibu kerjakan ini untuk teman-teman disabilitas. Tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi, karena kan tidak mudah nih memasarkan hasil daripada anak-anak disabilitas untuk dibeli sama orang lain. Ya, tantangannya banyak ya. Saya dulu memang dari awal bayangin saya nggak pernah belajar bisnis, saya nggak pernah belajar memanage orang, HRD, kayak gitu saya nggak pernah sama sekali. Jadi kalau boleh saya kategorikan tantangannya ada dua. Dari dalam yang tadi saya bilang, saya benar-benar banyak belajar. Saya harus belajar ngertiin pemahaman orang tuli itu seperti apa, ngasih tahu mereka disiplin itu seperti apa, karena mereka nggak dengar tanggung jawab itu seperti apa. Kalau kita orang bisa dengar, kita bisa ngerti, oh tanggung jawab itu seperti ini. Tapi kalau buat orang tuli itu susah banget. Kalau kita bilang benda, misalnya ini kabel, kita tahu. Tapi kalau orang tuli, mungkin dia perlu melihat contoh, oh kabel itu seperti ini. Nah, itu tantangan buat saya. Dan kemudian berjalannya waktu ketika kami berhasil menghasilkan karya, sebagian orang menerima. Bahkan ada juga yang berkata gini, ngapain sih kamu sebutin orang disabilitas? Kayak kesannya ngejual belas kasihan gitu. Tapi jujur saya tidak pernah terbesit sama sekali, saya ingin jual belas kasihan dari karya ini. Enggak sama sekali. Di situ saya cuma berkata kepada mereka, kenapa saya sebutin ini karya disabilitas? Karena saya mau ngasih tahu masyarakat bahwa ketika mereka dikasih kesempatan, mereka bisa loh. Mereka bisa yang mungkin kita orang biasa, orang yang bisa, yang fisiknya normal, kita nggak bisa lakukan itu. Tapi mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka bisa gitu. Jadi itu yang
Buat saya itu sebuah tantangan, meyakinkan masyarakat bahwa nggak semua karya disabilitas itu nggak bagus gitu ya. Nggak semua hidup mereka tuh jelek, nggak semua hidup mereka tuh buruk gitu loh. Nah, itu yang tantangan terbesar kami. Ini saya lihat ada Ibu Susi nih, mantan Menteri apa ya, Iya, Maritim ya. iya, Ya, betul. luar biasa banget kalau sampai Ibu Susi juga ngelirik hasil karya anak-anak Itu ibu. mujizat banget itu akhirnya kami diundang untuk talk show sama dia sebentar di acara Susi Cek Ombak waktu itu. Oh, luar biasa ya. Banyak sekali ya. Saya percaya bukan hanya Ibu Susi ya. Ada beberapa apa orang-orang tenar juga ya yang kontak ke Ibu ya untuk diajak bekerja sama ya. Waktu itu Iya, saya dengar juga dari Ibu Veronica Tan juga bekerja sama dengan Precious One untuk satu apa ya pengajaran ya Bu ya. iya betul. Kan Mm. luar biasa. Nah, ibu-ibu, sebentar kalau ibu-ibu mau tanya apa apa aja tentang bagaimana Precious One ini berjalan atau apapun tentang Ibu Ratna, ibu-ibu bisa ketik ya nanti di chat room dan mulai sekarang ibu bisa ketik sehingga nanti pada saat selesai nanti saya bisa bacakan pertanyaannya. Dan menurut Ibu Ratna nih, eh, apa yang menjadi kunci supaya ibu itu tetap setia pada panggilan ini? Pertama yang saya alamin, saya waktu itu belajar untuk taat. Taat dengan apa yang Tuhan suruh dalam hidup saya. Yang kedua, saya belajar untuk harus berani melangkah. Karena kalau saya nggak melangkah, Tuhan nggak bukakan langkah berikutnya. Karena saya dulu mungkin bedanya dengan para pelaku usaha zaman sekarang ya, anak-anak muda banyak startup baru. Ketika mereka merintis usaha, mereka sudah mempunyai perencanaan usaha, mau marketingnya seperti apa, produknya seperti apa, terus kemudian cara pemasarannya dan semuanya mereka sudah pikirkan. Zaman dulu saya nggak pernah kepikir sama sekali sampai hari ini. Dan yang tadi saya bilang, poin kedua adalah berani melangkah. Karena saya percaya ketika saya berani melangkah satu langkah kecil aja, Tuhan akan bukakan langkah berikutnya. Sama seperti waktu pertama Tuhan suruh saya bikin Precious Family, dan akhirnya Tuhan bukakan lagi Precious One gitu. Dan kemudian Tuhan bukakan lagi hal-hal lain yang nanti saya akan ceritakan yang sehubungan semuanya dengan dunia disabilitas. Dan yang ketiga, saya belajar dari perjalanan 16 tahun saya melakukan dunia disabilitas ini, saya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Karena saya menyadari bahwa itu bukan kemampuan saya, tapi karena memang itu semua karena kasih karunia Tuhan ya. Saya juga nggak pernah, yang tadi saya bilang, saya nggak pernah kepikir sama sekali tentang dunia disabilitas. Bahkan dulu keluarga saya juga menentang, dia pikir ngapain harus ngurusin orang disabilitas? Emang nggak ada kerjaan lain ya? Gitu. Tapi lepas dari itu semua, itu bagian dari proses ya yang Tuhan izinkan semua itu terjadi di dalam hidup saya. Untuk saya tahu betul bahwa panggilan itu memang ada harganya. Gitu. Sejauh mana kita harus berani untuk bayar harga di situ. Oke. Selain dari Precious One, apa aja sih yang udah Ibu kerjakan sampai hari ini? Boleh diceritakan? Ya, jadi sejak Tuhan taruh dalam hati saya tentang dunia disabilitas, kemudian saya harus melewati masa transisi, saya harus belajar bahasa isyarat dan Precious Family dan akhirnya Precious One. Di situ Tuhan bawa saya untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia disabilitas dan bagaimana saya belajar berpikir bahwa apa yang saya bisa lakukan untuk dunia disabilitas di Indonesia. Jadi Tuhan waktu itu gerakan saya untuk memberikan apresiasi buat anak-anak berkebutuhan khusus. Kita beri nama program namanya Special Day for Special Children. Di mana waktu itu sebenarnya kita adakan itu untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 Desember. Dan waktu itu bermula saya bertemu dengan seorang pengusaha
pengusaha permainan game seperti kalau mungkin ibu-ibu tahu kayak Time Zone kayak gitu ya, sejenis itu tapi Happy Time ini. Dan pemilik usaha ini waktu saya ketemu sama dia, Tuhan ngomong sesuatu. Waktu itu saya cuma berpikir, ini pengusaha memberikan kebahagiaan buat begitu banyak anak-anak. Gak ada anak yang gak suka dibawa tempat main seperti itu. Dan sekali main, pasti anak itu nggak cukup loh, cuma sebentar. Dan uangnya juga pasti kan nggak cukup cuma 25.000, 50.000 gitu ya. Karena sekali gesek mainan berapa ribu, dan itu cuma sebentar. Dan akhirnya Tuhan kasih hati saya gini, kenapa kamu nggak mau kasih kebahagiaan buat anak berkebutuhan khusus? Waktu itu saya bilang, gimana caranya Tuhan? Mana mungkin gitu rasanya ya. Tapi akhirnya Tuhan membuat saya berani ngomong sama pemilik usaha ini, sambil sebelumnya ya saya berdoa kalau memang Tuhan izinkan. Dan di situ akhirnya saya ngomong, Pak, Bapak kan sudah memberikan kebahagiaan begitu banyak ya buat anak-anak. Nggak ada anak yang nggak suka. Bapak mau nggak satu hari ngasih kebahagiaan buat anak berkebutuhan khusus? Dan apa yang terjadi? Jawaban dia diem sejenak. Terus dia bilang gini, iya, saya mau. Dan saya yang syok loh Bu Siska. Gimana nggak syok? Saya bilang, hah? Secepat itu. Tapi langsung saya bilang gini, Bapak yakin ya, kalau Bapak bersedia, satu, Bapak nggak dapat omset hari itu karena hari itu saya mau itu tertutup semua buat anak umum, hanya anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mesin Bapak bisa merusak mesin mainan. Karena anak-anak ini mungkin nggak pernah lihat mainan itu, mungkin cara mukulnya kasar, dan mungkin dia seenaknya, saya nggak bisa jamin. Yang ketiga, tempat Bapak bisa kotor. Katanya, karena anak-anak ini dengan berbagai kondisi, mungkin maaf ileran dan segala macam. Tapi Bapak ini berkata, iya, saya siap. Dan saya pulang dari meeting itu saya nangis, Bu Siska. Gimana nggak nangis? Saya bilang, Tuhan luar biasa. Bukan karena sayanya, tapi karena saya percaya Tuhan sayang sama anak-anak ini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kami buat pertama kali di kota Semarang. Dan di kota Semarang itu, saya waktu pertama kuotanya maunya 250 anak. Tapi kurang. Akhirnya nambah 500, kurang juga. Akhirnya nambah 700, kurang juga. Akhirnya jadi 1.000 anak. Dan ketika pertama kali ngadain, saya nangis. Karena apa? Saya ngelihat sendiri orang anak tunanetra waktu itu diajak di kuda-kudaan yang muter di tempat permainan itu sama pendampingnya. Seorang anak tunanetra dia nggak bisa melihat, dia hanya tahu bahwa hari ini aku diajak main. Dan mesin semua bunyi, gitu ya. Dan akhirnya pendampingnya ajak dia naik di kuda-kudaan yang muter itu, dan apa yang terjadi? Saya ngelihat dari jauh dan itu yang membuat saya nangis. Anak ini peluk kuda itu. Dan di situ Tuhan ngomong gini, kalau kamu nggak buat acara ini, mereka nggak akan punya kesempatan main. Dan di situ akhirnya saya berjanji sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya pengen setiap kota, semua anak berkebutuhan khusus ini saya undang main. Dan puji Tuhannya selama perjalanan Precious One ini menjadi program nasional kami sudah mengadakan 7 kota. Dan kota terakhir di tahun 2020 ini yang membuat saya juga hati saya bilang Tuhan luar biasa. Karena apa? Tanggal 10 Maret Bu Siska, itu SDSC ke-7 di Sidoarjo. Bayangin, 1 minggu sebelumnya di Jakarta sudah ada pandemi itu. Udah ada 2 orang yang kena COVID. Dan tiket semua kita udah pesen untuk berangkat ke Sidoarjo. Dan saya sudah telepon pihak mall, saya sudah telepon pihak sekolahan, apakah memungkinkan kami tetap mengadakan ini. Mereka berkata aman Sidoarjo. Singkat cerita kami berangkat dan akhirnya saya dengan itu sepanjang hari saya berdoa Tuhan jangan sampai ini batal. Saya nggak kebayang antusiasnya anak-anak kalau itu batal. Dan ada anak yang hari ini bangun ya, dia langsung pakai baju olahraga karena itu seragam yang kami tetapkan. Lalu dia pakai baju olahraga dan dia berkata, hari ini aku mau berangkat ke mall. Lalu orang tuanya bilang, belum nak, acaranya masih nanti. Bayangin anak-anak begitu hausnya untuk bisa main. Dan tanggal 11 saya pulang dari Sidoarjo ke Jakarta, 12 Maret WHO menyatakan bahwa
COVID ini adalah pandemi global. 14 Maret Jakarta sudah mulai lockdown, 15 Maret itu ibadah terakhir di Indonesia. Jadi itu pertolongan Tuhan tepat. Makanya itu yang membuat saya terus punya satu kerinduan untuk melakukan sesuatu buat anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau tidak ada pandemik, dari Sidoarjo kami akan pindah ke kota lain. Ada 3 kota lagi yang kita sudah diminta oleh pihak game untuk mengadakan ini. Dan itulah Special Day for Special Children, Bu Siska. Wow, itu di 7 kota ya Ibu ya? Sekali ngundang kita 1.000 anak minimal. 1.000 anak berarti ada 7.000 kurang lebih. Dan itu luar biasa ya. Dan wah ini yang di Sidoarjo itu yang luar biasa ya. Waktunya tepat dan ya. Firman Tuhan tuh emang benar ya, kalau emang kita dapat gitu ya, karena itu Tuhan mengerjakannya sendiri itu dengan setia. Jadi apapun yang tantangan pasti akan terjadi ya. Kalau tadi saya lihat itu Ibu Ratna pernah cerita ada siapa yang manajer bungkus sendok ya gitu. Itu bagaimana itu Bu? Itu juga luar biasa ya, Tuhan pimpin kami untuk lakukan lagi sesuatu buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika Precision sudah berjalan, kemudian karena Precision dikenal waktu itu media dengan orang-orang tuli yang kerja gitu. Dan apa yang terjadi selang berapa waktu ada orang tua yang datang ke saya, anaknya Down syndrome. Nah, Ibu Siska bisa bayangin ketika saya ngebangun Precious One, ngejual produk karya teman tuli yang motoriknya nggak ada masalah ya, mereka bisa menjahit dengan baik, itu aja saya ditolak karyanya, pernah ditolak. Apalagi kalau anak Down syndrome kerja, ngejahit atau melakukan proses produksi di situ. Saya nggak kebayang itu gimana kualitas produknya, dan ditambah ekstra QC-nya lebih berat buat kami. Gitu. Jadi saya berpikir, saya bilang Tuhan nggak mungkin dia kerja ngejahit di tempat Precious One. Akhirnya saya diskusi dengan teman saya, sahabat saya, dan dia berkata cari kerjaan yang rutin, yang anak ini lakukan dengan konsep motorik tangannya dan itu sifatnya rutin, tidak berubah-berubah. Dan akhirnya ketemu packingan sendok. Ceritanya pertamanya saya ketemu sama pemilik restoran gede di Jakarta. Saya datengin pemilik restorannya, saya ketemu. Terus lalu saya bilang, Pak, boleh nggak sendok-sendok restoran nasi box, kalau makan nasi box itu kita yang packing anak-anak seperti ini, saya bilang gitu. Lalu pemilik restoran itu berkata gini, enak aja Ratna, nanti kalau packingan sendoknya aku kasih ke kamu, nanti omset restoran aku bisa turun, katanya gitu. Karena apa? Kan ileran anak-anak itu gitu. Saya pikir nggak salah sih bos itu berkata seperti itu. Karena memang anak Down syndrome suka menjulurkan lidah gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya saya sedikit memaksa dan akhirnya pemilik restoran ini karena tahu bahwa saya pejuang disabilitas, jadi ya udahlah gue kasih sedikit gitu ya. Kasih sedikit, saya bilang sedikit karena apa? Dia kasih 3.000. Karena apa? Dia setiap bulan tuh puluhan ribu. Akhirnya kami setia. Kami setia lakukan itu, jadi yayasan kami punya CSR gitu gaya ya, kalau perusahaan gede punya CSR, kami pun punya CSR, support project ini. Kenapa? Saya harus siapkan satu karyawan khusus untuk ngurusin packingan sendok ini. Yang kedua, saya harus atur pengambilan bahan baku dari restoran itu untuk didistribusikan ke anak ini. Dan kemudian kami harus kirim lagi, dan itu tidak termasuk biaya dari pihak restoran, kita yang harus nanggung. 4 tahun kami jalanin itu dengan setia. Kami nggak ada untung sama sekali, malah nombok secara ini ya. Tapi buat saya sudah ditaruh dalam hati saya kepingin mereka juga bisa kerja. Karena orang tua ini pengen anaknya punya harapan. Anak Down syndrome kalau di sekolah, kalau dia cuma bisa hitung 1-10 maupun sekolah sampai SMA pun, kalau kemampuannya cuma segitu ya cuma segitu aja. Salah nggak? Ya nggak salah karena memang sudah memang kapasitasnya di situ. Jadi orang tua ini berharap banget anaknya punya kegiatan yang positif dan produktif. Dan singkat cerita, tahun kemarin, berarti mungkin 2018 akhir, pemilik restoran itu telepon saya.
Dan dia berkata gini, Ratna, saya mau ganti manajemen dan saya mau tunjuk kamu sebagai supplier tunggal kami. Artinya apa Bu Siska? Semua kebutuhan sendok dia yang ternyata sudah ratusan ribu, kami yang harus sediakan. Dan di situ saya sampai bilang, saya minta waktu, saya minta waktu untuk berdoa dan memikirkan strateginya, karena artinya saya nggak mungkin cuma 1 atau cuma 10 anak Down syndrome yang packing. Harus banyak, dan itu saya senang banget. Berita senang dan berita deg-degan gitu ya, karena saya harus belajar untuk mengubah semuanya. Dan akhirnya puji Tuhan, singkat cerita, kami berhasil mengumpulkan ratusan anak Down syndrome dan autis untuk bekerja, packing sendok. Dan puasa tahun kemarin, kebutuhannya bisa 3 kali lipat dalam 1 bulan. Dan waktu itu akhirnya karena kami harus profesional dalam arti PO yang dikirim kami harus penuhin. Dan di situ akhirnya tim tunarungu kami harus turun tangan, terlibat karena nggak kekejar, permintaannya mepet banget. Dan di situ saya nangis. Waktu saya pegang sendok itu saya nangis. Saya cuma diingatkan Tuhan, ketika kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Dan dulu kamu ngemis, ibarat kata minta pekerjaan ini, tapi hari ini kamu dipercayakan. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa yang saya belajar, bahwa balik lagi, Tuhan itu sayang sama anak-anak ini. Ini bagian dari peneguhan ya. Peneguhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan Precious One ini dan Precious Family. Di mana Tuhan menunjukkan mujizat demi mujizat, jalan yang tertutup dan Tuhan buka. Buat saya itu bagian dari sebuah peneguhan dari panggilan. Yang dulunya saya pikir pertama, saya mampu nggak ya gitu ya, saya nggak ngerti tentang dunia disabilitas, tapi hari ini Tuhan bukakan dengan cara seperti itu. Luar biasa ya. Ibu-ibu tolong buka videonya semuanya. Kita adain gerakan tepuk tangan, biar ini nanti direkam. Nanti siapa itu manajernya, Bu? Oh, Jojo. Jojo, ya. Kita tepuk tangan sama-sama, ini kita rekam. Tolong Ibu Beni nanti juga ditayangin itunya Jojo ya. Kita tepuk tangan buat Jojo. Kita kasih buat Jojo bahwa Tuhan sayang Jojo. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ya, menurut Ibu Ratna dengan perjalanan ini ya, perjalanan dari Precious Family, terus Precious One, dan apa tadi SDSC ya, Special Day for Special Children, akhirnya I Can Do ya, itu tadi si Jojo yang jadi manajer pelipat sendok. Ya. Ibu Ratna, apa sih sebenarnya definisi panggilan itu untuk Ibu? Ya, dulu saya pernah disuruh sama seseorang ya, kakak rohani ya, zaman dulu masih belum tahu lah ya. Karena saya hobi bikin-bikin, kemudian orang itu berkata, Ratna kamu doakan si A gitu ya, supaya bisa ke transfer gitu ya, ke transfer hobi bikin-bikinnya itu sama seperti kamu gitu. Dulu saya masih polos-polosnya aja gitu ya, saya taat-taat aja saya lakukan. Tapi setelah saya mengerti tentang saya terjun hari ini di dunia disabilitas dan bagaimana cara Tuhan panggil hidup saya, dan saya mulai mengerti. Panggilan buat saya adalah sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, yang kita nggak bisa nolak. Ya kita bisa aja nolak ketika kita nggak taat, gitu loh. Tapi panggilan itu akan berkembang, akan semakin besar ketika kita menjalaninya. Jadi panggilan itu buat saya adalah sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, dan Tuhan sudah pilih. Dan kita nggak bisa memilih ya, contoh. Dulu saya sebenarnya cita-citanya kepengennya jadi apa? Orang yang melakukan bisnis dekorasi, Bu Siska. Itu pilihan saya. Tapi ternyata saya nggak, kalau berbicara panggilan, enggak gitu loh. Itu udah khusus artinya, tapi bukan artinya terus jadi nggak berguna ya. Akhirnya ternyata hobi saya berguna sekarang gitu. Tapi Tuhan membuat berubah switch itu dengan cara enggak.
kamu memang aku kasih karunia itu. Tapi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kamu, kamu harus lakukan itu untuk jadi berkat buat orang lain gitu. Jadi panggilan adalah sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita secara khusus kepada orang yang memang Tuhan sudah pilih gitu. Luar biasa. Ada pesan-pesan nggak Ibu yang terakhir untuk ibu-ibu yang ada di seminar kali ini? Bagaimana kita mengenali panggilan, meresponinya, bahkan ngerti sebenarnya ini loh, ini panggilan saya gitu. Ya. Saya nggak berharap semua orang harus ngalamin cara dapat panggilannya seperti saya, sakit dulu, nggak gitu. Karena buat saya tuh yang tadi saya bilang, Tuhan punya begitu banyak cara untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tinggal kita mau peka apa enggak dan berespon gitu ya. Jadi saya pengen berharap semua ibu-ibu yang dengar acara ini, percayalah bahwa setiap kita itu punya sesuatu yang Tuhan sudah taruh. Yang tahu tuh cuma diri kita. Dan yang kedua, belajarlah untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Gitu. Dan harus berani gitu. Jangan pernah takut. Tantangan terbesar ketika saya berespon terhadap panggilan adalah tidak dapat dukungan. Tidak dapat dukungan bahkan dari orang terdekat pun ya. Tapi kenapa saya bisa terus lakukan itu? Karena saya tahu Tuhan itu ngomong sama saya gitu. Jadi ibu-ibu juga harus yakin gitu bahwa apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang baik dan kita berespon dengan apa? Bertindak. Ketika kita tidak bertindak, kita nggak akan bisa melihat. Sama seperti mungkin yang tadi saya ceritakan ya. Kalau saya nggak berespon, saya nggak bertindak. Seperti SDSC tadi. Itu setiap sesi di 7 kota itu Tuhan izinkan banyak hal. Dan termasuk I Can Do tadi. Kalau saya nggak bergerak soal I Can Do, saya juga nggak bisa merasakan namanya mujizat itu. Saya nggak bisa melihat bagaimana Tuhan turun tangan di dalam project I Can Do ini. Itu sih Bu Siska. Nah, tadi kan Ibu Ratna sempat belajar ya bahasa isyarat ya. Ya. Kan ada 3 kata kunci ya yang tadi Ibu ceritakan bagaimana menghadapi tantangan itu, apa yang Ibu pegang. Kan ada taat, kalau tadi saya nggak salah catat, oh ya terima kasih Bu Beni. Taat, berani, dan bergantung sama Tuhan. Boleh nggak Bu, kita juga lihat Ibu memperagakan itu, bagaimana bahasa kalau kita ngomong taat, berani, dan bergantung sama Tuhan. Saya percaya kalau ini direkam, saya akan berikan juga untuk teman-teman lain yang punya teman atau anak atau saudara yang punya kebutuhan khusus. Jadi itu juga termasuk pesan buat mereka. Oke. 3 kata ya. Jadi nanti ibu-ibu bisa praktekin ketika di sela-sela biar gerak dan biar ingat bahwa kita harus taat dan berani dan bergantung sama Tuhan. Taat itu begini. Itu taat. Jadi tutup, buka, taat. Ya, terus berani. Dari berani. Kemudian bergantung. Bergantung itu bisa 2 tangan begini, tapi di dada ya. Ini saya naikin karena supaya bisa kelihatan. Jadi di depan kita ini terus kayak gini, diturunin dikit. Itu bergantung dengan Tuhan. God itu ini, huruf G itu begini. Nah, ditaruh di atas kepala, kemudian diturunkan menjadi, nah, kelihatan? Nah, gitu. Dari G, nah. Taat, berani, bergantung pada Tuhan. Sekali lagi yuk. Udah bisa nggak? Yuk. Sama-sama, pelan-pelan. Yuk. Taat, berani, dan bergantung pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu yang saya belajar dari kemarin, cuma bisa
Terima kasih. Ini tepuk tangan buat orang tuli. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu-Ibu. Oke. Dari Ibu Lina Wongso ya. Oh, saya nggak bisa baca ini sebentar. Sebentar ya. Tadi saya udah lihat. Ibu Yuyun bisa dibantu Bu ke saya? Itu bukan pertanyaan sih, Bu. Oke, oh ya oke. Ini di tempat saya ada ini. Oh, siapa nama manajer sendok? Jadi udah ngetop nih, Jojo namanya. Iya, Bisa Jojo. ditanyakan Bu Beni, fotonya Jojo ada yang tanya, siapa nama manajer sendok? Ini yang si ganteng Jojo. Dan yang kedua, Saya tambahin sedikit ya, mungkin ibu-ibu kalau mau lihat cuplikannya Jojo waktu diliput sama Metro TV masuk di Kick Andy ada di YouTube Precious One. ya banyak sekali tuh video-videonya Ibu Ratna di situ ya. Nanti Ibu selesai ini bisa lihat di YouTube, dilihat kegiatan apa aja semuanya ada di YouTube. Luar biasa. Oh ya, tadi kan Ibu Ratna bilang katanya dulu ada tantangan dari pihak keluarga, bagaimana Bu? Ya, dulu memang karena kan sebenarnya tantangan atau larangan dari pihak keluarga itu sebenarnya nggak salah ya, karena mereka kan berpikir gini, kamu ngerja sama orang disabilitas mau makan apa? Jadi mereka dari sisi kekhawatiran hidup, ya wajar lah semua orang tua pasti mengharapkan anaknya bisa sukses. Nah, sukses buat mereka adalah ketika saya punya uang banyak gitu. Itu pemikiran mereka. Salah nggak? Nggak salah, karena kan ya pemahamannya memang seperti itu. Dan tapi saya belajar bahwa yang tadi saya katakan ya, ketika kita berjalan dalam panggilan, kalau kita yakin itu dari Tuhan, kita akan memperjuangkan itu. Jadi saya yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan pasti cukupkan, nggak usah khawatir gitu. Dan di situ saya juga belajar ya, 16 tahun saya belajar tentang arti berkat Tuhan itu besar sekali, nggak bisa diukur dengan gaji. Ketika kita kerja di perusahaan, kita kerja ini kita dapat gaji. Tapi berkat Tuhan itu banyak sekali. Dan di situ saya belajar bahwa ya berkat tuh kayak kita sehat sekarang. Karena apa? Dulu saya pernah sakit soalnya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa makan, nggak doyan makan. Tapi hari ini saya masih bisa makan aja, saya bersyukur banget. Gitu. Jadi itu penolakan sih, tantangan ya. Tapi akhirnya kan berjalannya waktu Tuhan pulihkan. Jadi ketika saya lupa tahun berapa, ketika saya masuk di Kompas, di Sosok, dan orang tua saya baca, dan kemudian dia telepon, dia nangis. Dia di Semarang, dia habis operasi katarak yang dokter menyatakan dia nggak boleh baca tulisan kecil-kecil dan nggak boleh nangis. Tapi dia paksakan baca saya di koran yang 3/4 halaman, dan dia nangis, dan akhirnya dia telepon saya, dia berkata, aku sudah baca kamu di koran. Dan aku bangga punya anak kamu. Jadi itu yang membuat akhirnya saya yang nangis, Bu Siska. Jadi perjalanan saya pulang ke kantor dan kantor ke rumah saya nangis seperti perjalanan. Dari situ saya merasa bahwa Tuhan pakai media untuk memulihkan saya dengan orang tua. Gitu. Luar biasa ya. Saya yang cuma dengar kesaksiannya Ibu Ratna aja, saya nangis dari tadi gitu. Bagaimana Ibu yang ngalamin sendiri itu ya tantangan. Ya, Sekarang ini malah orang tuanya mendukung ya, support ya, Ibu. mendukung. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Esther Waluyo. Kira-kira kalau sikap anak-anak nggak taat atau nggak kooperatif, itu bagaimana? Dan kalau orang tua mereka kurang baik sikapnya, bagaimana mengatasinya? Ini anaknya kategorinya disabilitas apa dulu ya? Karena banyak kan. Kalau autis itu beda lagi. Kalau berbicara tentang tuli, nah kalau tuli kayak karyawan berbicara tidak korporatif gitu ya.
banyak orang berpikir, wah kalau tuli berarti semuanya oke-oke aja dong Ratna. Kan mereka nggak denger gitu ya. Kayaknya semua mereka akan kerja dengan taat, mereka serius. Nggak juga sih Ibu. Karena mereka nggak bisa dengar, gampang ke distract-nya dengan contoh hal-hal apapun dia akan ngeliat. Ketika mereka ngeliat, itu mesin jahit stop, motongnya stop. Beda sama kita. Kita bisa dengar, kita bisa sambil kerja, dengar orang ngomong, kita dengar. Nah, jadi ya kita kalau di kantor kita terapkan disiplin. Kita ada SP, kita ada motivasi sebulan sekali minimal untuk memotivasi mereka tentang dunia kerja, tentang pertemanan, tentang etika dan tentang pergaulan dan semuanya. Jadi kita punya kebijakan itu. Pernah nggak kami mengeluarkan SP? Pernah. Bahkan ada yang terpaksa kami harus keluarkan karena anak ini melanggar peraturan kerja di tempat kami yang cukup fatal. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, contoh ya, ada anak setiap Senin nggak masuk kerja di kita. Sampai saya heran gitu, karena Sabtu mungkin minggunya libur ya, mereka mungkin bergadang, terus Seninnya capek, dia nggak masuk kerja. Dikasih tahu nggak, nurut-nurut, akhirnya saya kasih SP. Saya kasih SP 1 dan dia berubah loh. Dan di situ, nah di sini kita belajar untuk ngasih tahu mereka gitu. Dan terus kalau orang tua, ada beberapa memang itu balik lagi ya, pemahaman orang tua terhadap anaknya. Kalau pernah ada satu kejadian, orang tua yang ketika anaknya bikin masalah di kantor kami, kita telepon orang tuanya. Waktu itu ada satu anak yang kena tipu. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa dia kena tipu. Kita berusaha kasih tahu jangan keluar dari tempat kami. Dan saya telepon orang tuanya, tapi orang tuanya nggak mau kerjasama. Saya telepon orang tuanya sebenarnya tujuannya untuk ngasih nasihat ya, supaya orang tuanya berperan. Tapi orang tuanya tidak mau dengerin, dan akhirnya kejadian benar anak ini terpaksa keluar di tempat kami dan kena tipu. Tapi di sisi lain ada orang tua yang baik banget ketika ada anaknya yang ngotot mau keluar di tempat kita, pindah ke tempat kerja yang kita tahu tidak jauh lebih baik. Saya telepon orang tuanya, dan orang tuanya berkata, Ratna tolong jangan keluarkan anak saya. Saya akan berusaha ngomong ke anak saya. Dan puji Tuhan orang tuanya dengerin, maksudnya kita telepon, dia responnya baik. Jadi itu kembali lagi ke pemahaman orang tua. Dan saya melihat bahwa sejauh mana keberhasilan orang disabilitas itu, pengaruh terbesar adalah orang tua, keluarga. Kemudian dari keluarga pengaruhnya ke lingkungan. Kalau orang keluarganya care, peduli, baik, dia akan mengarahkan anaknya ke lingkungan yang benar. Tapi kalau keluarganya udah cuek, dia akan nggak peduli anaknya mau bergaul sama siapa, dia nggak peduli. Dan akhirnya anak itu lahir, tumbuh dengan kondisi yang punya pengaruh buruk ya dari berbagai hal. Dan itu kita hadapin seperti itu sih. Kita lakukan pendekatan ke orang tua sih untuk karyawan-karyawan kita. Ibu pernah nanya nggak nih sama mereka kalau dapat gaji itu buat apa gitu? Nah, kalau berbicara ini kalau anak tunarungu ya, dulu ya mereka habisnya buat apa? Beli baterai telinga, tapi itu sekarang udah enggak karena mereka udah jarang pakai alat bantu. Mereka habisnya di pulsa, terus kemudian mereka ya seenaknya. Dan akhirnya kita ajar mereka untuk menabung. Di tempat kita punya kebijakan untuk menabung. Jadi akhirnya mereka bisa punya motor, mereka bisa beli motor, terus mereka punya tabungan, dan bahkan bisa mereka bantu keluarganya untuk renovasi rumah, untuk bantu keluarganya misalnya ada keluar waktu mudik, mereka juga bisa pulang sendiri, beli tiket sendiri dengan uang tabungan mereka gitu. Nah, kalau buat anak-anak Down syndrome, kita lagi siapkan videonya ini, nanti saya share ke Ibu Siska kalau udah jadi. Anak-anak Down syndrome yang packing sendok ini ditanya uangnya buat apa, mereka jawabannya sangat sederhana dan menyentuh ya. Ada yang berkata, saya buat bantu modal orang tua usaha. Karena orang tuanya memang punya usaha bikin kue gitu. Orang tuanya udah cukup umur, bikin kue setiap hari gitu. Jadi anak ini Down syndrome, tapi Down syndrome-nya nggak terlalu parah. Lalu ada juga anak yang berkata, saya pengen bangun gereja. Saya kepengen beli bakso. Saya kepengen beli anting gitu. Dan
ada tadi anak autis yang berkata uangnya disetor ke ATM, sebagian di top up ke OVO. Anak autis ini kebetulan bisa ngerti gitu ya tentang OVO, ATM, diajarin orang tuanya. Jadi bahkan saya pernah dengar cerita orang tuanya ini berkata waktu tahu kakaknya ulang tahun, anak autis ini berkata gini, kakak ulang tahun dengan bahasanya dia ya, saya yang traktir, kata gitu. Sampai ibunya yakin gak nih? Terus bener, pada hari ulang tahun kakaknya mereka makan di restoran yang sudah ditentukan, dia bisa berkata gini, aku yang traktir. Wow. Bayangin itu sangat menyentuh sekali. Gitu. Ya itu keinginan mereka. Gitu. Wow. Itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir bahwa mereka itu bisa melakukan seperti itu, tapi ternyata ini dia, cintanya Tuhan itu membuat mereka bisa melakukan yang kita nggak pernah bisa pikir. Ya. Ini ada pertanyaan dari dari Ibu Ajeng. Ibu Ratna, gimana menanggulangi anak-anak yang terutama Down syndrome, biasanya mereka sulit bicara. Biasanya mereka mengerti, tapi kita nggak ngerti apa dia maksudnya. Akhirnya anak ini jadi frustrasi dan gampang marah. Mungkin bisa di-share dalam hal ini. Ya, sebenarnya kalau berbicara ini kan berbicara kayak terapi ya. Sejauh mana dari kecil anak ini diajar terapi. Nah, itu sebenarnya bukan ranah saya, cuman dari pengalaman saya ketemu banyak orang tua dengan berbagai kondisi anak berkebutuhan khusus, rata-rata mereka berusaha menciptakan sebuah komunikasi sendiri. Jadi itu yang guru saya bilang komunikasi total. Komunikasi total itu apa sih? Jadi jangan berpikir bahwa bahasa isyarat itu satu-satunya komunikasi buat orang tuli. Enggak. Komunikasi dengan orang tuli bisa dengan tulisan, bisa dengan ekspresi gitu kan, bisa dengan bahasa tubuh, semua itu komunikasi. Sekarang ada teknologi di handphone yang bisa kita ngomong langsung keluar teks gitu. Itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah membuat orang lawan bicara kita nyambung, ngerti gitu. Jadi memang ekstra dan orang tua harus berusaha kalau dia nggak sekolah anak itu ya temukan komunikasi yang buat dia bahas sederhana aja gerakan misalnya makan atau apa yang anak ini bisa ngerti gitu. Memang itu harus berulang-ulang ya, karena anak Down syndrome kan memiliki daya intelektualnya kan berbeda. Jadi memang nggak bisa diharapkan ketika anak ini diajarin hari ini makan satu gerakan yang dia besok akan ingat. Nggak bisa. Bahkan ada anak Down syndrome memang kan kemampuannya beda. Ada yang sampai sekarang, saya ketemu anak ini pun saya nggak ngerti dia ngomong apa. Gitu. Tapi kayak Jojo, dia pinter banget komunikasinya. Ditanya apa bisa nyambung, bisa nembak cewek lagi. Si Jojo. Jadi itu memang berbeda. Tapi kalau ditanya orang tuanya, kita pernah bilang, Pak, Jojo kayaknya dari semua anak berkebutuhan khusus di Precious Family, kayak Jojo paling baik gitu ya. Kata bapaknya, siapa bilang, Rat? Saya pernah dipukul juga sama Jojo. Jadi dan saya ya balik lagi, setiap orang tua harus menyadari ketika punya anak kayak gitu, jangan pernah nyalahin diri sendiri, stop, tapi berpikir bagaimana kita bisa menerima, mencintai dengan tulus, dan itu yang Tuhan lihat. Luar biasa. Ke Ibu Ajeng ini, buat informasi buat Ibu Ratna, juga punya anak yang berkebutuhan khusus. Oh ya, Bu Ajeng. Tapi orangnya luar biasa juga Ibu Ratna. Kalau di gereja itu jadi favorit kami. Karena kalau kita ke gereja rasanya udah capek gitu ya. Kelihat Alex yang semangat itu kita gini, masa sih Alex bisa semangat, kita enggak gitu. Oh, luar biasa. Ajeng. Tetap kuat Bu Ajeng. Ini dari luar biasa. Ibu Maya di Sambas, Kalimantan Barat. Pertanyaannya panjang ya, sebentar ya. Bagaimana kita benar-benar yakin dan bergerak, bertindak, melakukan panggilan itu? Haruskah diawali dengan membuat yayasan lebih dahulu? Atau bagaimana Bu Ratna? Saya
Oh, ini ada 2 ya, tunggu ya. Haruskah diawali dengan membuat yayasan terlebih dahulu atau bagaimana Bu Ratna? Saya menangani anak-anak stres, depresi, dan beberapa ODGJ dan tantangan penolakan dari orang lain. Namun keluarga inti saya sangat mendukung. Saya masih mendampingi mereka dari rumah ke rumah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 ODGJ yang saya dampingi sampai selama 2-3 tahun ini. Ini masih ada 5 ODGJ lagi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Silakan Bu Ratna. Tadi bagaimana kita yakin ya Ya, dan apakah harus bikin yayasan? buat yayasan terlebih dahulu? Oh, dulu saya juga nggak bikin yayasan, tapi sekarang memang bikin. Berjalannya waktu ya Bu ya, kita melihat bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, untuk awal-awalnya saya merasa kita nggak perlu dibebankan dengan hal-hal seperti itu dulu menurut saya. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya kita harus lakukan buat organisasi itu. Karena zaman sekarang orang akan lebih merasa yakin ya untuk bisa dukung, untuk bisa ini, bisa dilihat di Instagram, bisa lihat bisa punya web dan segala macam tentang pergerakan apa yang dilakukan kegiatan ibu. Dan saya salut banget karena buat saya nggak semua orang dipanggil untuk melayani orang-orang stres dan depresi tersebut gitu ya. Saya pernah dulu juga diundang untuk melayani dan saya bilang saya salut banget sama teman saya yang dirikan itu. Nah, kalau ditanya bagaimana kita yakin, nah, sebenarnya itu dari ibu sendiri, karena ibu sendiri kan sudah menjalani. Kalau ibu nggak yakin, saya percaya ibu juga nggak akan lakukan itu. Yang kedua, buat saya sebenarnya udah yakinnya itu dilihat dari mana? Ternyata ada yang sembuh loh. Bukankah itu menjadi sebuah pertanda bahwa apa yang Tuhan taruh dalam hidup ibu itu menjadi berkat buat orang lain, gitu. Dan sama seperti Precious Family waktu itu, ternyata banyak orang tua yang sembuh, yang dulunya nolak, bahkan meskipun dia worship leader, dia juga nolak anaknya yang berkebutuhan khusus, tapi hari ini dia udah percaya, gitu. Jadi itu buat saya kita yakin atau enggak berjalannya dengan waktu, gitu. Nah, balik lagi ketika ibu sudah berani melangkah, terus kemudian Tuhan tunjukkan mujizat. Nah, yang tadi saya bilang mujizat itu buat saya itu bagian dari peneguhan ya, gitu. Bagian sebagai konfirmasi bahwa apa yang kita lakukan tidak salah. Apalagi ibu sudah dapat dukungan dari orang tua, keluarga. Saya dulu nggak ada dapat dukungan loh. Saya belajar melangkah dengan iman dan ngedil saya dengan Tuhan sendiri gitu ya. Dan akhirnya ya dibalik sama Tuhan gitu. Nah, kalau berbicara panggilan ya Ibu, kita nggak bisa minta konfirmasi dari siapapun. Cuman kita sama Tuhan. Dulu saya ingat banget ketika saya di pertama kali Precious Family, saya kan pelayanan sekolah minggu. Setiap bulan ada pertemuan dengan semua guru-guru sekolah minggu. Satu area gereja, waktu itu ada 100 guru sekolah minggu. Dan di situ salah satu agendanya adalah berdoa buat anak-anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Lalu, karena saya pengen terjun di dunia disabilitas Precious Family, waktu itu saya berdoa buat anak-anak berkebutuhan khusus, walaupun waktu itu cuma baru 1-2 orang. Lalu saya berdoanya gini, Tuhan, ini semua di ruangan ini berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Saya berdoa buat anak berkebutuhan khusus. Saya mau Tuhan, bukan saya sendiri. Saya mau minta tim, saya bilang gitu. Tapi Tuhan ngomong apa? Kalau saya nggak kasih kamu satu orang pun, apakah kamu mau tetap lakukan? Saya nangis. Saya bilang, iya Tuhan, saya tetap lakukan meskipun tidak ada satu orang pun yang dukung saya. Pertemuan bulan berikutnya saya kayak Petrus 3 kali. Pertemuan berikutnya saya berdoa lagi dengan cara begitu sama dan nanya lagi sama Tuhan. Saya minta tim dong Tuhan, masa segini ratusan orang berdoa buat anak sekolah minggu cuman saya sendiri? Jawaban Tuhan sama. Kalau seandainya saya nggak kasih, sampai ketiga kali dan di situ Tuhan ngomong, kalau sampai saya nggak kasih kamu, satu orang pun yang dukung pelayanan orang berkebutuhan khusus, kamu tetap lakukan nggak? Iya. Karena apa? Karena saya melakukan ini karena Tuhan.
Jadi kalaupun nggak ada orang siapapun yang dukung, ya saya terus lakukan. Karena apa? Saya sudah yakin. Ibu juga udah yakin. Wah, luar biasa. Nggak mudah ya. Nggak Kayaknya mudah. nggak kelihatan soalnya yang mendukung gitu. Jadi rasanya tetap aja berjalan sendiri, padahal dukungan terbesar itu adalah dari Tuhan ya. Iya, betul. Dan ini ada pertanyaan ini dari Ibu, sebentar, tadi mana sih? Ibu Kanserina. Tapi rasanya udah dijawab ya Ibu Kanserina ya. Apakah orang berkebutuhan khusus itu bisa jatuh cinta? Itu tadi Jojo bisa nembak. Bisa, karyawan kami banyak yang tuli menikah dengan orang tuli juga. Punya anak normal. Karena cinta itu punyanya semua orang rasanya. Iya. Dari Ibu Lucy, Ibu Ratna, berapa jumlah anak-anak asuhnya saat ini? Kalau sekarang yang produksi ada 21 orang, itu sekarang kita sudah ada yang tunadaksa ya, fisik. Jadi sekarang kita sudah ada 2 orang yang kondisi fisiknya terbatas, satu kursi roda, yang satu di tangannya yang kecil. Dan kemudian ada satu orang Down syndrome yang khusus menjadi helpernya di Precious One. Kalau dulu nggak ada, sekarang kita sudah ada yang khusus Down syndrome jadi helper di Precious One. Dan sisanya teman-teman tuli. Nah, 21 ini di luar Project I Can Do, di luar project anak-anak Down syndrome dan autis yang packing sendok. Itu secara data ada ratusan yang packing. Kemudian kita juga sekarang kan sudah punya mitra di berbagai daerah. Jadi kalau ibu-ibu nanti ngelihat di web kami, ngelihat produknya kita, ada kayak alas kaki, ada keluntungan, itu produk yang dibuat oleh teman disabilitas di berbagai daerah. Jadi tidak produksinya di Precious One, tapi kita bermitra dengan mereka. Dan kita juga punya produk rajutan, itu kita bikin program rajutan ini ya dari teman-teman disabilitas di berbagai daerah juga, Bu Siska. Jadi mereka merajut di kursi roda, ada yang tuli juga di daerah, mereka ngerajut semua bahan dari kita, desain dari kita, mereka kirim barang yang sudah jadi ke kita finishing di Jakarta, kemudian kita pasarkan dan mereka kita bayar. Jadi mereka dibayar bukan dari laku atau tidaknya barang, tapi begitu mereka kirim hasil kerja mereka, kita langsung bayar. Sistemnya semua transfer. Jadi program baru ini pun yang rajut ini kita tidak batasin jarak dan kondisi. Dan yang terbaru kita bikin program tunanetra, kita bantu tunanetra bisa kerja gitu. Nah, program ini kita bantu, jadi kita memilih ya, kita memang mencari, karena balik lagi, ada nggak sih orang disabilitas yang di daerah atau siapapun bisa kerja tapi tidak memenuhi standar kita, mereka nggak mau berubah, ya kita nggak bisa kerjasama. Karena apa? Karena kita Precious One ini berusaha ngebangun image masyarakat ya, supaya produk yang diterima masyarakat itu orang beli bukan belas kasihan. Seperti itu. Saya lihat video di mana ya, kalau nggak salah di Facebook ya. Yang tunanetra tapi Ya. Bikin apa, nugget ya? Nugget, ya itu. Nah, kalau itu masuk di program yang mana Ibu? Itu jadi program, jadi Precious One itu kan fokusnya ke pemberdayaan orang disabilitas. Nah, itu bagian dari program pemberdayaan disabilitas, tapi dengan caranya yang berbeda. Jadi tidak semuanya datang ke kita, gitu. Tapi mereka dimanapun asal mereka kita mentor. Jadi sebelumnya kita mentor dulu orang tunanetra ini. Dia bilang saya bisa bikin nugget. Kita review, kita jadi mentor lewat jarak jauh ya. Kita telepon. Kan kita kasih nasihat, kita kasih arahan bagaimana harus punya standar resep, terus cara kerjanya bagaimana, dan itu kita mentor sampai akhirnya kita bikinin video untuk supaya dia bisa punya keyakinan bahwa apa yang dia buat, yang dia tawarkan ke masyarakat sesuai dengan nama brandnya dia, Nugget Keraton. Itu ide nama dari dia. Tapi keraton itu berangkat dari apa? Makanan yang disajikan di keraton harus sehat, harus bersih, baik. Nah, dari itu kita arahkan dia untuk menghadirkan makanan juga dengan konsep yang sama. Gitu.
Jadi kita punya mitra itu tunanetra. Oke, luar biasa. Eh, oh ya, ini ada dari Ibu Vivi, tanya produk-produk apa aja yang dihasilkan di Precious One, Loh, apakah bisa dijual? Nah, itu yang nanti mana ada dua? kita lihat di IG-nya dari bisa lihat di IG-nya Ibu Ratna ya. Di situ banyak sekali hasil produknya. Mungkin Ibu Beni bisa bantu Ibu ditayangkan untuk IG daripada Ibu Ratna dan produk-produk. Kembali lagi Jojo. Ya produknya banyak banget sih Bu. Jadi berjalannya waktu kita ya sekarang masker kita produksi gitu ya. Terus kemudian kita juga terima pesanan-pesanan khusus dari perusahaan gitu. Terus sekarang juga kita ada baju, kita produksi baju gitu. Nah sekarang kita lagi gandeng anak autis yang punya keterampilan melukis. Untuk hasil lukisannya itu kita akan jadikan baju dan menjadi produk eksklusif, artinya tidak akan banyak. Jadi ketika kita bikin ini cuman 12, ya cuman 12 aja yang akan dimiliki oleh masyarakat. Nah, lalu apa yang kok terbatas? Iya, karena supaya anak autis ini bisa terus gambar gitu. Jadi dari hasil penjualan itu kita akan sisihkan ngasih berkat buat anak autis tersebut. Artinya kan mereka memang nggak bisa kerja dimanapun. Mereka bisanya lakukan itu gitu, melukis. Tapi pengennya dari lukisan itu dihargai oleh masyarakat. Gitu. Iya. Nah, jadi ibu-ibu di sini ada IG dari Precious One Catalog. Ibu bisa ngelihat produk-produk dari anak-anak disabilitas yang sudah dihasilkan ya produknya, dan Ibu bisa membantu mereka supaya mereka terus tetap bisa berkarya. Nah, ini nanti kalau mau order ya ibu-ibu yang karena ada pertanyaan ini bisa langsung hubungin Ibu Ratna sendiri ya gitu. Kalau mau order dalam jumlah besar silakan karena itu membantu teman-teman kita. Ada lagi pertanyaannya dari ibu-ibu silakan. Nomor yang tercantum di situ nomor admin ya. Jadi itu akan aktif ketika jam hari kerja. Oke, ya. Kalau tidak ada, saya akan serahkan kembali untuk Ibu Anaho. Terima kasih Ibu Ratna yang sudah menjadi inspirasi buat kami semua bahwa di luar sana ada sesuatu hal yang luar biasa yang bisa dikerjakan. Dan itu yang kita nggak pernah pikirkan. Tapi di situ ada Ibu Ratna dan teman-teman yang mengerjakannya semua dan itu menjadi berkat buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ibu-ibu semua kita sudah mendengar penjelasan isi hati, isi pikiran, dan semua yang dirasakan oleh, maaf ya kalau saya manggilnya Ratna, kagok kalau manggil ibu. Ratna ini saya kenal mungkin lebih daripada umur Precious One ya. Dulu teman satu tempat kerja di Staf Pengabdi di gereja, mejanya sebelah saya, jadi saya tahu persis waktu dia bikin bros bunga dari kulit jagung, dia kumpulin kain-kain perca, memang semua dimulai dari hal-hal yang kecil yang tidak pernah terpikir ya. Dan kami sempat ngobrol-ngobrol dengan Ratna sebelum seminar ini. Yang menarik adalah sejujurnya kami tidak pernah janjian untuk memberikan definisi panggilan, ya Ratna ya. Tetapi saya mencatat di dalam catatan saya bahwa panggilan itu adalah isi hati Allah yang ditaruh dan dipercayakan lewat dan dalam hidup kita. Jadi itu memang bukan maunya kita, tapi isi hatinya Allah. Dan itu kok bisa cocok sama apa yang tadi Ratna katakan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, boleh slide berikutnya Bu Beni. Waktu saya mempersiapkan seminar ini, Tuhan mengingatkan ada satu ayat yang saya juga surprise karena sejujurnya saya tidak tahu bahwa tadi Ratna mengucapkan kalimat ini ya. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika
tentang kondisi mereka. Ini adalah suratnya yang kedua, bagaimana Rasul Paulus bersyafaat untuk jemaat di Tesalonika, untuk mereka tidak teralihkan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Tapi yang menarik adalah Rasul Paulus berbicara tentang panggilan di sini. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saya surprise, saya baru dapat ayat ini. Waktu saya dapat ayat ini, saya tidak share kepada siapapun, termasuk kepada Ratna. Tetapi ada satu kalimat, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan itu tadi tersebut. Betul ya Ratna ya? Nama Tuhan dimuliakan. Jadi kalau itu adalah panggilan, bukan nama kita yang menjadi besar, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Itu salah satu tanda bahwa kita sedang ada dan mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Waktu saya mencari terjemahan lain di dalam Alkitab, saya tertarik dengan apa yang ditulis di The Passion Translation atau TPT. Ya, di situ dikatakan, with this in mind, we constantly pray that our God will empower you to live worthy of all that He has invited you to experience. Jadi Tuhan mengundang kita untuk mengalami Dia lewat hidup kita. And we pray that by His power, dengan kekuatan Tuhan, all the pleasures of goodness and all work inspired by faith would fill you completely. Kita akan dibuat tercengang, kita akan dibuat bersukacita. Coba lihat wajahnya Ratna. Apakah ada tanda-tanda stres? Saya seumur kenal sama dia, ya begini aja wajahnya dari dulu. Cara ngomongnya juga begitu, mau diwawancarain sama Andi Noya, mau diwawancari sama siapa, mau ngobrol sama kita, ya begitu aja. Ya, ada satu sukacita, ya. And you will be glorified in Him by the marvelous grace of our God in the Lord Jesus Christ. Jadi ini adalah hal yang menarik. Kita akan diinspirasi melalui iman kita. Kita akan terinspirasi. Saya rasa Jojo itu menginspirasi Ratna. Sangat. Ya. Dan tadi ada satu yang bisu ya, apa tunarungu ya, Evi ya. Nah, saya tuh lihat Evi pertama kali sebagai stafnya Ratna, itu betul. Saya kenal Evi, ya. Dia sangat setia mengerjakan boneka kertas. Ya, bukan paper tool, tetapi ini paper doll, ya, boneka kertas ya. Satu kertas yang kecil dilinting-linting. Sekarang dia bisa bikin begitu indahnya. Sampai menteri-menteri pun digarap sama dia, istilahnya ya. Tadi ada Pak Erick Thohir, ada Bu Susi ya, ada Pak Luhut, siapa lagi entah ya. Dan Evi itu sangat sederhana cara pikirnya dan sangat setia. Ya, itu adalah buah dari apa yang kita taat untuk lakukan di dalam panggilannya. Jadi panggilan itu mengacu pada panggilan pertama kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksudkan panggilan yang berikutnya, yang dikerjakan seperti yang saya percaya, seperti yang Ratna katakan, setiap kita diberikan panggilan itu. Tuhan taruhkan di hati kita. Hanya ada yang sudah ngeh, ada yang belum, ada yang tidak peduli. Ada yang doesn't care, ada yang skip. Saya udah repot, apalagi dipanggil-panggil, disuruh ngerjain ini itu. Ada yang nggak mau tahu, ya. Tetapi sebetulnya panggilan pertama keselamatan yang Tuhan berikan itu harus dikerjakan. Nah, panggilan inilah untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dan melalui hidup kita. Dan kekuatannya itu melukiskan kemampuan Allah. Bayangkan, Ratna di awal pasti nggak terfikir apapun. Kalau panggilan itu membuat orang yang ada dalam panggilan itu tercengang-cengang. Itu yang saya percaya. Terheran-heran, terkagum-kagum, tercinta-cinta, jatuh cinta terus sama Tuhan. Ibu-ibu perhatikan, ada satu hal yang menarik. Di dalam semua sharingnya Ratna, dia banyak
banyak sekali ngomong sama Tuhan. Dan itulah Ratna yang saya kenal dari sejak dulu. Apa-apa nanya Tuhan, dikit-dikit ingat Tuhan. Protes juga sama Tuhan, ya. Seperti Petrus tadi, dia 3 kali minta tanda. Tapi dia lebih mempercayai Tuhan. Ini menjadi satu refleksi buat kita. Adakah kita mempercayai Tuhan sesederhana itu? Adakah kita sedekat itu, seintim itu sama Tuhan? Adakah kita segala sesuatunya kita libatkan dia? Keintiman dengan Tuhan, itu adalah faktor yang utama. Dan kalau kita intim sama Tuhan, kita akan kenali pola Tuhan berbicara. Saya catat itu 2 hal yang penting untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Kalau kita tidak intim sama Tuhan, itu akan stop overflowing through your life. Karena Tuhan yang mengundang kita untuk mengalami itu. Untuk mengalami apa? Empowered by God for you to live worthy. Itu dia. Itu adalah janji Tuhan. And kita bisa melihat segala pekerjaan yang terinspirasi karena iman. Ya. Saya pribadi, saya meneguhkan apa yang disiar oleh Ratna. Mungkin yang saya lakukan juga tidak sampai sebesar yang terjadi dan dipercayakan, yang terlihat dikerjakan oleh Ratna sekarang. Kalau beberapa orang bertanya saya, Ibu, panggilan Ibu di Wanita Bijak ya? Bukan, saya bilang. Itu adalah cara Tuhan memanggil saya, tapi itu bukan panggilan saya. Panggilan saya adalah menulis. Itu saja. Sesederhana itu. Saya melakukannya lewat apa yang Tuhan percayakan. Oh, emang Ibu nulis buku apa? Tidak ada buku yang saya tulis. Saya menulis kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Saya juga dilibatkan di dalam majalah gereja. Saya menulis. Saya suka menulis dulu buku harian. Ini untuk ibu-ibu yang merasa bahwa saya nggak punya panggilan, saya nggak kayak Bu Ratna, saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Ada satu pasti Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saya dulu menulis buku harian. Sekarang saya diajar Tuhan menulis cerpen. Saya mulai belajar menulis monolog, semua dari Tuhan. Ya, nah itu ibu-ibu bisa baca dan nikmati di aplikasi Wanita Bijak. Ya, sebagian sudah tertulis di situ. Memang bukan sesuatu yang besar, tapi buat saya happy melakukannya. Nah berikutnya, kita melihat slide berikutnya Bu Beni. Panggilan itu yang pertama ditemukan dan dijawab. Yang kedua dipahami dan disyukuri setiap tantangannya. Ini merangkum aja dari apa yang di-share oleh Ratna tadi ya. Dan dihidupi serta diselesaikan. Itu dia panggilan. Panggilan bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipamerkan. Karena panggilan itu Tuhan yang punya, dari Tuhan asalnya. Yang pertama ditemukan dan dijawab. Kalau ibu-ibu sekarang belum menemukan, cari. Dan kalau yang sudah menemukan tapi belum menjawab, jawab. Ya. Kita harus menjawab panggilan itu. Yang kedua, pahami panggilan itu. Dengan apa? Taat itu tadi. Dan syukuri setiap tantangan. Dengan apa? Berani. Hidupi dan selesaikan dengan apa? Bergantung kepada Tuhan. Semua ada jawabannya. Ini saya nggak ngobrol sama Ratna. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya dari tadi terharu sama Tuhan. Melakukan hal-hal keajaiban dan keindahan yang kecil. Dan kita bisa mengenali bahwa itu pekerjaan Tuhan. Itu menghasilkan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang besar, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang dewasa, bertanggung jawab untuk panggilan yang Tuhan percayakan. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Kita harus mengenali Tuhan. Slide yang berikutnya, Bu Beni, tolong. Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tetapi di dalam terjemahan The Passion Translation, ini menarik sekali terjemahannya. Saya suka, ya, karena ini sangat private, sangat personal. There is a private place reserved
for the lover of God. Ada satu tempat yang sangat pribadi disediakan untuk kekasih-kekasih Allah. Where they sit near him and receive the revelation secrets of his promises. Ibu-ibu perhatikan kata demi kata. Di mana kita bisa duduk dekat dengan dia, artinya kita bisa berkomunikasi, bisa menjadi sangat akrab dan karib dengan Tuhan, dan menerima rahasia pewahyuan dari janji-janjinya. Janji Tuhan kita baca, tapi bagaimana kita memahami janji Tuhan itu, aplikasinya untuk hidup kita, itu butuh tangan Tuhan. Kita sulit mengerti, ya, kita sulit mengerti itu, tetapi tangan Tuhan akan mengerjakannya. Nah, apa kaitannya dengan seminar yang lain? Nah, kami di dalam pembicaraan persiapan seminar ini, kami sempat ngobrol. Saya tanya ya sama Ratna. Ratna, apa dark side kamu? Setiap orang punya dark side. Demikian juga Ratna Sutejo. Ya, semua punya sisi gelap. Dan tadi sudah disebutkan. Dark side dia adalah takut tertolak. Dan itu diizinkan Tuhan untuk dialami. Tidak mendapat dukungan. Banyak juga yang ditawar-tawarkan ya Ratna ya. Saya nggak mau. Ya, nggak mau, menolak gitu. Nah, itulah ujian panggilan. Lalu kami tanya, apa sih arti tantangan buat kamu? Nah, yang menariknya, Ratna menjawab bahwa tantangan itu adalah motivasi. Justru jadi motivasi untuk maju. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, tadi saya diingatkan Tuhan satu hal. Ayat di 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Itu juga untuk ibu-ibu yang memiliki putra, putri, atau saudara, atau kerabat dengan kebutuhan khusus. Ya, lakukanlah. Mungkin itu bagian dari panggilan, bagian dari cara Tuhan memanggil kita, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Saya mau menguatkan khusus buat Ibu Ajeng yang saya kenal di sini ya. Lakukan seperti untuk Tuhan dan karena Tuhan. Tandanya cuma 2. Kalau kita mengerjakan panggilan, ada sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Saya rindu kita hadir di seminar ini untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya, kita bertemu dengan orang-orang yang inspiratif. Ibu Ana Avanti, Ratna Sutejo. Tapi it's not that's not the point. Kalau kita nggak ketemu Tuhan, itu hanya sekedar keindahan dalam pandangan manusia. Punyailah satu eagerness, satu kerinduan. Saya mau mengalami keindahan Tuhan itu secara pribadi dalam hidup saya. Tuhan sudah sangat berkemurahan buat saya. Setiap orang punya dark side, tetapi kita bisa belajar untuk pertama, menyadari, kedua, mengakui, ketiga, menaklukkan dark side itu. Itu kita dapat di seminar bersama dengan Pak Yakob Esra. Jadi, setiap kita diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita adalah kekasih Tuhan, maka pasti ada sebuah ruang pribadi yang tersedia untuk kita duduk dekat dengan Tuhan. Mengenal Dia, intim dengan Dia, ya. Dan pastikan kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Apa itu kekasih Tuhan? Orang yang mengasihi Allah. Siapa orang yang mengasihi Allah? Orang yang melakukan firman-Nya. Bukan orang yang tahu firman-Nya. Bukan orang yang dengar firman-Nya. Bukan orang yang baca firman-Nya. Bukan orang yang memberitakan firman-Nya. Tapi orang yang melakukan firman. Itulah wanita yang bijaksana. Yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Kerinduan setiap kita untuk menjadi maksimal pasti menghasilkan kreativitas. Karena itu tadi, iman itu menginspirasi untuk kita melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati kita. Semua disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Mari ibu-ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita syukuri kemurahan-Nya.
Kita ambil waktu teduh sebentar dan kita dengarkan pujian ini. Ambil waktu pribadi. Tuhan berbicara kepada kita. Silakan Bu Beni. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih-Mu. Hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ibu-ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa khusus malam hari ini untuk setiap kita yang hadir di seminar ini, yang sedang kering, yang sedang punya hubungan yang jauh dari Tuhan, yang sedang merasa sendirian,
yang sedang mengalami putus asa dan merasa tidak punya harapan akan apa yang sedang kau jalani dalam hidup ini. Hari ini, biarlah engkau menyadari bahwa hanya semata-mata berkat kemurahan Allah kita bisa hidup. Itu semua adalah kemurahan Tuhan yang layak untuk kita syukuri. Yang kedua, ingatlah satu titik di mana engkau bertemu dengan Yesus secara pribadi. Saya sungguh berdoa, Tuhan memberikan kembali manisnya cinta yang mula-mula bersama dengan Dia. Seperti Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Karena dia selalu mengingat dan menyadari cintanya yang semula dengan Tuhan itu tidak dapat dibayar dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Itu tidak tergantikan. Itulah keputusan terbesar kita yang terus perlu kita ingat dan kita syukuri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, kami datang Tuhan membawa hati kami. Tuhan, Engkau telisik setiap hati kami yang hadir di seminar malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha segala sesuatu, yang menyelidiki hati dan pikiran. Berikan kesegaran Tuhan, air hidup itu mengalir Tuhan di hati-hati yang kering, hati-hati yang dahaga, hati-hati yang haus akan kasih Tuhan. Banjiri Tuhan sampai meluap Tuhan. Dan nyatakanlah pribadi-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang nyata, yang hidup, yang berkemurahan, yang tidak pernah berhenti mengerjakan karya-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau yang begitu indah. Terima kasih untuk satu lukisan indah yang kami lihat dan kami dengar saat Ratna share dengan apa yang Kau kerjakan lewat dan di dalam hidupnya. Tuhan, Kau Allah yang sama, Kau akan mengerjakan itu untuk setiap kami dan di dalam kami Tuhan. Bukan masalah besar atau kecil, tetapi apakah kami taat, kami berani, dan kami tetap bergantung sama Tuhan. Melakukan panggilan, menjawab panggilan, menghidupi dan mensyukuri setiap tantangan dan menyelesaikannya sampai akhir. Biarlah setiap kami Tuhan, Kau dapati adalah hamba-hamba yang setia. Hanya karena satu, kami melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk Ratna Tuhan, untuk apa yang dia share malam hari ini Tuhan, di dalam pertemuan seminar kali ini Tuhan. Berkati dengan seluruh staf Tuhan, semua anak-anak di Precious One, Precious Family Tuhan, di I Can Do Tuhan, semua yang terlibat di dalam Special Day for Special Children, untuk setiap mentor-mentor, sahabat-sahabatnya Tuhan, yang menjaga hidupnya, yang memberikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban hidup Ratna Tuhan. Tuhan, terlebih dari semuanya kami berdoa, Engkau yang memegang masa depannya, Engkau pasti memberi yang terbaik Tuhan. Juga untuk pasangan hidupnya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati hatinya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak disabilitas Tuhan. Dimanapun dia bertemu Tuhan. Mungkin nanti tidak hanya di Indonesia, tapi dia bisa pergi kepada bangsa-bangsa Tuhan. Dia bisa memberikan inspirasi Tuhan kepada banyak orang Tuhan. Bahwa melakukan panggilan-Mu adalah sukacita dan kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Siska. Terima kasih Bu Adna. Ibu-ibu diberkati dengan acara seminar hari ini. Iya, sangat diberkati. Nah, ini ibu-ibu, ini adalah foto boneka, kertas boneka yang dihasilkan oleh stafnya dari Ibu Ratna untuk Ibu Ana Avanti kemarin yang jadi tamu pembicara di seminar kami. Bagus ya, kondenya itu luar biasa.
langsung nangkep gitu apa cirinya dari Ibu Ana Avanti. Dan waktu foto ini saya tunjukkan ke Ibu Ana Avanti, Ibu Ana Avantinya senang sekali, dia bilang, wow, bagus sekali, mirip saya katanya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ratna, terima kasih semuanya. Dan ibu-ibu, sekarang tolong buka videonya semua dan mungkin ambil tisu dulu, dilap dulu matanya yang berair-air supaya nggak banjir terus gitu. Kita mau foto bersama supaya ini jadi kenang-kenangan buat kita bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mendengar panggilannya. Hari ini adalah ibu-ibu dan saya mengerti apa itu arti panggilan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mari saya akan dibantu dengan Ibu Tantri. Dipandu ya Ibu, karena ini mungkin ada berapa layar, jadi kalau dicepret-cepret supaya tahu, supaya kitanya buka mulutnya nggak kelamaan. Oke, selama kita foto, kalau bisa ibu-ibu jangan chat dulu ya. Iya. Di sini ada 4 layar, dan kita semua harus standby sekitar 1 menit. Ya, saya akan hitung di layar saya yang pertama. Saya akan lihat ada Ibu Sarah Jaha, boleh agak naik sedikit nggak Bu? Ibu Icen, boleh agak majuan supaya agak kelihatan mukanya. Oke, ya. Oke, Bu Sinta agak maju, Bu. Oke, Bu Ratna juga boleh agak maju supaya agak kelihatan besar. Iya. Oke, siap ya. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke. Lalu sekarang layar kedua saya. Ketika saya hitung, semua tetap harus standby ya. Ibu Iren boleh agak majuan. Ibu Vivi agak majuan. Ibu Van Ika ini kosong ya, nggak ada videonya. Nggak apa-apa. Ibu Debbie agak turun sedikit Bu, supaya nggak kepotong kepalanya. Ibu Debbie rumah lewat. Iya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang layar ya. Ibu Lina Wongso agak maju dikit Bu. Ibu Leni Murjaya agak tegak. Ibu Titi agak mundur sedikit. Ada beberapa. Ibu Sutinda kemana? Ibu Sulena. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Sebentar. Udah layar ke ini sekarang Layar keempat dan layar yang terakhir. Oke, Ibu Hana, maju dikit Bu. Ya, Ibu. Oke, ya. Oke, siap ya. 1, 2. Semua harus standby ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Boleh nafas. Bu Siska, boleh saya minta waktu sebentar? Ya, ibu-ibu yang tinggal di Jakarta, kalau ibu-ibu ingin tahu lebih lagi, silakan berkunjung ke workshopnya Precious One. Ibu-ibu pasti pulang nggak mungkin dengan tangan kosong. Karena itu semua barang-barang yang ditaruh di situ itu sangat menarik untuk dinikmati dan dimiliki, ya. Tapi ingat, jangan beli terlalu berlebihan tentunya ya. Saya sudah 3 kali selama Precious One ada berkunjung dan workshopnya makin cantik, yang mengerjakan makin banyak. Nah, terutama yang paling menarik adalah
Ibu-ibu bisa bawa celana jeans atau rok jeans ya Ratna ya. Nanti bisa dilukis sama satu orang pelukis yang kalau nggak salah itu tunarungu ya. Iya, aduh lukisannya hand painting. Saya tidak promosi karena itu kenyataan dan tidak akan ada duanya. Kalau ibu-ibu suka anjing, bawa anjingnya akan dilukis menjadi sama persis dan seperti hidup di celana atau rok ibu-ibu. Ya, ingat ya, celana atau rok jeans. Buat yang di Jakarta aja ya, karena itu ada di Jakarta workshopnya. Dan begitu banyak produk serta mitra dari Precious One di sana. Ya, saya langganan tempat angpau setiap tahun buat ponakan-ponakan saya. Karena Precious One bikin sesuai dengan sio. Ya, itu paling disukai ponakan-ponakan saya. God bless Precious One. Makasih. Udah banyak Kak Ana. Gak apa-apa yang di luar negeri, jangan khawatir juga. Saya pun sudah pesen bonekanya saya. Nggak mau ketinggalan. Oke, kita sampai di ujung acara hari ini. Saya percaya hari ini kita sangat diberkati dengan sharing dari Ibu Ratna. Sekali lagi, terima kasih Ibu. Dan mari Ibu-Ibu, sekali lagi buka videonya yuk. Kita tepuk tangan buat Ibu Ratna. Tepuk tangannya begini. 1, 2, 3. Nah, itu tadi ada Alex itu. Ada Alex, ada Ibu Ajeng ya, luar biasa ikut hadir di sini. Nah, itu Ibu Ratna, kalau mau tahu Alex anaknya Ibu Ajeng. Here, Alex, come here. Yeah, here is Alex. Here's Alex. Come here, darling. Oh ya. Guys, how was Swaya? Hai Alex. Halo. Alex. Halo. This is Alex. Umur berapa Bu Ajeng? Umur 24 sekarang dia. Oh, 24. Udah Mami, kasus Mami ya. Sudah besar. Cuman seperti saya bilang. Ya, that is Tante. That's right. Ya, that is Mami. Saya. Ya, Mami. Saya. Dan Menok. Nah, lupa. Sudah pergi. Ada yang mau jujur, apa kabar? Terima kasih. Oke, sebelum kita berhari-hari ya, saya akan berikan pengumuman dulu bahwa kita akan, saya percaya Ibu Ratna sampai mendengar panggilan Tuhan, sampai melakukan dengan sukacita dan taat, itu karena sebelumnya dia punya mimpi, punya visi. Dan saya ajak untuk for the next seminar, kita akan mendengar ada seorang ibu yang luar biasa, yang saya itu pertanyaan saya, dan itu akan saya bawa di seminar yang akan datang, bahwa kok ada ya ibu-ibu repot, mau memikirkan perempuan-perempuan ini, sampai akhirnya kita bisa menikmati pengajaran, kita bisa menikmati seminar ini pun hasil daripada kita belajar di Camp Wanita Bijak. Nah, siapa dia dan bagaimana? Jangan lupa catat di agenda bahwa The Vision akan kami tayangkan di bulan depan. Tanggal dan waktunya Ibu lihat di WA Group atau di Facebook daripada Wanita Bijak, dan Ibu akan lihat undangan dari kami, dan saya undang sekali lagi, nikmati berkat-berkat yang disajikan lewat seminar ini, dan saya harap ibu-ibu juga tag ke teman-teman bahwa berkat ini jangan kita simpan sendiri, tapi beritakan juga ke orang lain bahwa kita mendapat berkat di seminar ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ratna, Ibu Anaho, juga ibu-ibu semua yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara seminar hari ini, dan sekali lagi Tuhan memberkati. Amin. Terima